Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Syahrul Ramadan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai web server dan DNS server dan akan mensimulasikannya ke software Cisco Packet Tracer. Yang pertama, tujuan kita mempelajari web server dan DNS server adalah untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya, untuk mengenal HTML, untuk mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Sedangkan untuk DNS-nya sendiri, untuk memahami fungsi DNS server, memahami cara kerja DNS server, dan mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama yaitu pengertian dari web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Kita lanjut. Oke, pada tahun 1990, web server adalah proyek yang diusulkannya pada atasannya di CERN atau Organisasi Riset Nuklir Eropa bernama CERN HTTPD. Yang diusulkan oleh Sir Tim Berners-Lee. Web server ini berjalan pada server Next. Next merupakan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari Apple. Pada tahun yang sama, ditemukan pula browser pertama kali yang dinamakan World Wide Web. Selanjutnya yaitu cara kerja dari web server. Yang pertama, browser mengirimkan permintaan berupa HTTP request ke server dan diproses oleh web server sendiri. Yang kedua yaitu web server mengecek keamanannya, lalu HTTP request diproses oleh web server dengan bantuan HTTP server. HTTP server ini digunakan untuk menerjemahkan URL dan HTTP. Dan yang ketiga yaitu web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web agar bisa dilihat oleh usernya. Fungsi lain dari web server yaitu untuk memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan atau cache atau modul yang tidak terpakai. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Selanjutnya yaitu produk web server itu terdapat banyak. Yang saya input hanya beberapa saja, yaitu ini: Apache, Nginx, EIS, Lightspeed, Web Server, dan GWS. Dan untuk persennya sendiri itu yang sering digunakan yaitu ini Apache karena persennya lebih banyak. Nah, untuk pengertian HTML sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, dan bahasa HTML ini menggunakan tanda mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. HTML merupakan bahasa dasar dalam pembuatan web. Sekarang kita masuk ke materi DNS server. Apa sih yang disebut dengan DNS server itu? Nah, DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet hanya perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini merupakan cara yang cukup merepotkan sebab ini artinya perlu punya daftar lengkap
IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya ke dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan jika ingin mengakses Google, alih-alih menulis dengan 172.217.0.142 ke dalam address bar. Jadi kita hanya memasukkan alamat google.com. Lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu fungsi DNS. Dari penjelasan apa itu DNS, pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun supaya lebih jelas, ada fungsi DNS server, yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan yang kedua untuk meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian DNS. Terdapat banyak sekali bagian-bagian DNS, yaitu yang pertama root level domain, yaitu bagian yang tertinggi dari hierarki DNS. Nah, di dalam root level domain ini berwujud titik yang berada di belakang URL. Yang ini yang berada di org titik ini, itu namanya root level domain. Yang kedua yaitu top level domain, adalah bagian depan dari root level domain. Ya, di bagian depannya dari ini ya, RLD ini, yaitu ada GTLD dan CCLTD. Apa sih GTLD itu? GTLD atau Generic Top Level Domain, sedangkan CCLTD yaitu Country Code Top Level Domain. GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com. Lalu untuk .edu yaitu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintahan atau government. Di sisi lain, CCLTD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Misalkan di akhirannya terdapat .id untuk websitenya Indonesia, sedangkan untuk .au untuk Australia, dan untuk .uk untuk Inggris, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu second level domain atau nama lain untuk domain itu sendiri, seperti yang ada di websitenya Wikipedia. Nah, di dalam URL-nya itu terdapat Wikipedia. Nah, itulah sebagai second level domain. Selanjutnya yaitu third level domain atau subdomain, merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu hostname atau biasa disebut dengan juga scheme. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Selanjutnya yaitu cara kerja DNS. Seperti pada gambar, ada DNS query, recursive query, iterative query, non-recursive query, DNS recursor atau DNS recursive resolver, dan root name server. Beginilah cara kerja dari DNS server. Jadi dimulai dari sini sampai dengan sini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan dari kedua materi ini menggunakan Cisco Packet Tracer dengan rancangan seperti ini. Kita akan langsung ke Cisco Packet Tracer-nya. Saya arahkan terlebih dahulu ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah,
Saya sudah membuatnya, di mana terdapat 6 PC, lalu ada 3 router, lalu ada 1, 2, 3, 4 switch, lalu ada server DNS, DHCP, server web, server FTP, dan server mail. Nah, kita akan menggabungkan dari percobaan-percobaan yang telah kita pelajari di video-video sebelumnya, dan nantinya akan mempelajari tentang FTP dan mail. Baik, kita akan menjelaskan sedikit ya. Untuk pada PC-nya kita akan men-setting IP-nya sesuai dengan penjelasan ini. Misalkan pada PC 1 terdapat IP 192.168.1.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.192 karena /26. Nah, seperti ini contohnya. Kita lihat ke IP configuration ini. Untuk IP-nya, untuk subnet masknya seperti ini karena menggunakan /26, dan untuk default gateway-nya menggunakan default gateway-nya dari router 1 yaitu 192.168.62. Oke. Lalu untuk DNS servernya kita akan mengarahkan ke DNS server yang ini dengan IP-nya ini. Baik, selanjutnya sama seperti tadi men-setting di beberapa PC ini. Selanjutnya kita akan menyeting di router-routernya. Nah, kita lihat dengan IP-nya seperti ini. Di fast ethernet 0 itu miliknya gateway-nya ini 162. Lalu untuk subnet masknya menggunakan /26 seperti ini. Untuk fast ethernetnya yang 1/0 itu seperti ini. Ini gateway-nya untuk ini. Lalu untuk subnet masknya menggunakan /26 atau 1.192. Baik, untuk kabel serialnya, kabel serial 2/0 menggunakan 13.13.13.1. Ini merupakan serial kabel serialnya dari router 1 ke router 3. Ini 13.13.13.1 ini. Untuk subnet masknya menggunakan /24 yaitu 0. Sedangkan untuk kabel serial 3-nya menggunakan ini 12. Nah, untuk router 1 menggunakan host 1. Untuk subnet masknya menggunakan /24. Jangan lupa di dalam router ini kita nyalakan portnya. Nah, ini on. Oke, baik. Sama seperti yang pada router 1, kita setting pada router 2 dan router 3. Oke, untuk laptopnya sendiri di setting ke static saja menggunakan IP seperti ini. Ke desktop, ke IP configuration seperti ini IP-nya. Untuk subnet masknya seperti ini menggunakan /25. Dan untuk default gateway-nya menggunakan default gateway-nya ini router 2. Sedangkan untuk DNS servernya menggunakan IP yang pada DNS server ini. Nah, silakan ditirukan ya. Oke, selanjutnya kita akan menyeting smartphone-nya sama. Kita akan setting IP-nya seperti ini. Lalu untuk subnet masknya menggunakan /25. Dan untuk default gateway-nya menggunakan router 2. Default gateway-nya menggunakan router 2. Dengan DNS servernya kita arahkan ke server DNS-nya ini. Baik. Jangan lupa untuk laptop dan smartphone-nya kita sambungkan dengan access point. Dengan access point 1, access point 2. Dan ada server DHCP-nya. Baik, untuk DNS servernya kita setting IP-nya seperti ini. Kita lihat IP configuration. Nah, seperti ini.
dengan subnet masknya .0 atau /24, dan untuk default gateway-nya menggunakan default gateway dari router 3. Oke, untuk DNS servernya kita kosongkan aja, tidak apa-apa. Selanjutnya untuk server webnya sama seperti tadi, kita setting untuk IP-nya seperti ini, dan ini. Silakan ditiru saja ya. Dan untuk routingnya, saya menggunakan routing dinamis agar memudahkan dan lebih cepat untuk membuat routingnya. Oke, kita akan coba mensimulasikan dari web servernya. Nah, kita lihat ke web server. Oke, kita ke services, lalu kita ke HTTP ini ya, dan ada index.html. Nah, kita edit untuk index.html-nya. Nah, boleh kalian tiru untuk sintaksnya di HTML-nya ini agar dapat menampilkan hasil websitenya. Jika sudah, di save ya, jangan lupa. Oke, yes. Jika sudah, kita coba ke laptop. Oke, sebelum ke laptop, kita coba dari ping laptop ke web servernya. Apakah bisa? Jika sudah tersambung, maka bisa kita lanjutkan untuk tahap selanjutnya. Kita ke command prompt, kita coba ping dari IP-nya web server 43.43.43.1. Oke, kita lihat. Oke, bisa ya, sudah tersambung ya dengan web servernya. Oke, kita coba untuk mensimulasikan web server ini di web browser. Bentar. Oke, sudah muncul ya. Kita ketikkan IP dari web servernya, yaitu ini. Oh iya, hampir lupa saya. Untuk web servernya jangan lupa di-on-kan, di service-nya di-on dan on-kan ya, jangan lupa. Oke, kita lanjut ke URL-nya, ke web browser-nya. Kita ketikkan IP-nya dari web server 43.43.43.1. Apakah bisa? Go. Nah, sudah bisa. Jadi web server ini untuk menampilkan dari isi websitenya itu sendiri, dari HTML-nya itu sendiri. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana jika kita mengubah URL-nya ini agar mudah diingat? Maka dengan menggunakan DNS server. Nah, agar ketika misalkan mengganti ke jarcom.com, maka URL jarcom.com itu bisa dibuka dan akan muncul pada website ini. Kita coba ke DNS servernya. Oke, sudah aman ya. Kita ke service, lalu ke DNS. Jangan lupa kita on-kan untuk DNS service-nya. Lalu untuk ininya, apa DNS-nya atau URL-nya kita ganti menjadi jarcom.com dengan tipenya record, dan mengambil IP-nya atau mengubah IP ini menjadi URL ini. Dan untuk CNAME itu namanya alias. Jadi misalkan pada jarcom.com ini bisa menggunakan domain yang lain, domain name lain seperti www.jarcom.com. Nah, jadi pada host jarcom.com akan bisa dibuka juga menggunakan ini, www.jarcom.com. Nah,
C ini namanya alias ya. Oke, kita coba misalkan dari laptop ke web browser, kita buka websitenya menggunakan domain yang sudah kita buat, yaitu jarcom.com. Apakah bisa? Nah, sudah bisa menggunakan domain yang telah kita buat, domain name servernya ya. Lalu bagaimana jika kita membuka website ini menggunakan domain ini, www.jarcom.com. Kita go. Nah, juga sama ya, juga muncul seperti ini. Berarti untuk domain ini sudah bisa kita bisa pakai ya. Baik, mungkin itu saja untuk simulasi pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.